Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Ramadhani dan teman saya yang bernama Egin Takaduna Sinuhaji. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang pendapatan dan beban, pajak penghasilan, dan transaksi dalam mata uang asing. Berikut penjelasannya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pendapatan. Definisi pendapatan yang dikemukakan oleh Jaki Baridwan tahun 1997 nomor 30 adalah aliran kas masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utangnya atau kombinasi selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa atau dari kerugian lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 23 revisi tahun 2009 paragraf 6, definisi pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu mengakibatkan kenaikan entitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Baik, kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu tentang sumber pendapatan. Yang pertama, gaji. Gaji didapatkan dengan menukar waktu untuk bekerja pada suatu tempat. Selanjutnya, dividen didapatkan dari dividen saham yang kamu miliki. Selanjutnya, dari modal didapatkan dari kenaikan nilai aset yang kamu miliki, contohnya properti atau saham. Selanjutnya didapat dari imbal hasil, didapatkan dengan mengembangkan dana pada suatu platform, contohnya P2P, lending, atau reksadana. Selanjutnya bisa didapatkan dari royalti, yaitu dengan memberikan izin pada seseorang atas penggunaan suatu produk, karya, atau ide yang kamu ciptakan. Yang terakhir dari laba didapatkan dengan cara menjual sesuatu dengan harga yang lebih tinggi daripada biaya awal atau pembuatan. Pengertian beban. Menurut Raja Adri Satriawan Suryo dalam buku Akuntansi Keuangan versi Evis tahun 2012 mendefinisikan beban sebagai berikut. Beban atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkeluarnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Definisi beban mencakup baik beban yang timbul dalam pelaksana aktivitas perusahaan yang biasa maupun kerugian atau. Selanjutnya ada jenis dan beban. Jenis-jenis beban yaitu adalah yang pertama ada beban operasional yang berasal dari biaya gaji dan upah, biaya sewa, biaya utilitas, dan beban administrasi. Yang kedua ada beban penjualan yaitu dari biaya pemasaran, biaya penjualan. Yang ketiga ada beban umum, yaitu dari biaya asuransi, biaya pajak, dan biaya penyusutan. Yang keempat ada biaya non-operasional, yaitu biaya-biaya yang terjadi akibat kejadian yang tidak terduga atau di luar kendali perusahaan seperti bencana alam, kecelakaan, atau perubahan kebijakan pemerintah. Biaya-biaya yang tidak terkait dengan kegiatan operasional seperti donasi atau sponsor acara. Yang kelima ada beban non-tunai, yaitu dari penyusutan. Itu dari pengurangan nilai aset. Selanjutnya, yang terakhir itu beban non-tunai dari amortisasi, pengurangan nilai hak paten atau biaya lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Selanjutnya, yaitu contoh beban. Apa aja sih contoh-contoh beban itu? Yang pertama ada beban tetap, yang kedua ada beban variabel, yang ketiga ada beban depresiasi, yang keempat ada beban pajak, yang kelima ada beban penyusutan, dan beban lain-lain. Selanjutnya pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah atas pendapatan yang diperoleh individu atau entitas selama periode tertentu. Pendapatan ini bisa berupa gaji, keuntungan usaha, dividen, bunga, royalti, dan sumber pendapatan lainnya. Tujuan utama dari pajak penghasilan adalah untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan lainnya.
Di Indonesia, pajak penghasilan diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Jadi sekarang kita masuk ke dalam jenis pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi. Yang kedua itu pajak penghasilan untuk wajib pajak badan. Yang termasuk dalam pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi ini dikenakan terhadap penghasilan individu seperti upah, gaji, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berhubungan dengan jasa, kegiatan, jabatan, dan pekerjaan. Yang masuk ke dalam penghasilan untuk wajib pajak badan ini dikenakan terhadap penghasilan badan usaha seperti penghasilan dari usaha, penghasilan dari jabatan pemerintah, pensiun, dan lain-lain. Di sini kita masuk ke dalam contoh pajak penghasilan. Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi itu misalnya gaji yang diperoleh dari 0 rupiah sampai dengan 50 juta itu pajak yang harus dibayarkan yaitu sebesar 5%. Dan yang 50 juta sampai dengan 250 juta itu pajaknya 15% dari yang gaji yang diperoleh. 250 juta sampai dengan 500 juta itu pajak yang harus dibayarnya itu 25%. Dan untuk upah yang kita gaji atau upah yang kita dapatkan sebesar 500 juta, jadi pajak yang harus kita bayar itu sebesar 30% dari gaji yang kita peroleh. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian transaksi dalam mata uang asing. Mata uang asing ini juga dikenal sebagai valuta asing atau falas. Dalam proses pertukaran mata uang di negara lain untuk keperluan transaksi internasional, valuta asing digunakan sebagai alat pembayaran dalam perdagangan dan transaksi antar negara. Transaksi ini melibatkan pertukaran mata uang dari berbagai negara yang digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari penjualan internasional sehingga investasi. Valuta asing ini diperdagangkan secara global melalui pasar valuta asing yang merupakan salah satu pasar keuangan terbesar di dunia. Pasar ini beroperasi terus-menerus selama 24 jam setiap harinya dan menghubungkan para pelaku pasar dari seluruh dunia. Transaksi valuta asing ini melibatkan jual beli mata uang antar negara dengan nilai tukar yang dapat berubah-ubah setiap waktunya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti inflasi, permintaan, dan penawaran dan juga lain-lainnya. Ada beberapa manfaat transaksi mata uang asing ini atau valuta asing ini, yaitu perdagangan 24 jam sehari, biaya transaksi yang rendah, potensi keuntungan baik kenaikan atau penurunan harga. Dan yang terakhir itu manfaatnya yaitu likuiditas tertinggi. Berbagai jenis yaitu transaksi ekspor dan impor, transaksi investasi, transaksi spekulasi, transaksi pinjam dan kredit, transaksi pariwisata, transaksi pengiriman uang, dan transaksi lisensi. Ini saya jabarkan contoh transaksi dalam mata uang asing, yaitu ini sebagai contoh sederhananya terkait dalam transaksi mata uang asing untuk kegiatan impor dan ekspor. Perusahaan A ada di Indonesia mengimpor barang dari perusahaan B di Amerika Serikat. Ini pesanan dan manufakturnya itu perusahaan A di Indonesia memesan mesin produk dari perusahaan B di Amerika Serikat. Perusahaan B mengirimkan faktur kepada perusahaan A dengan total 10 US dollar. Jadi masuk pembayarannya yaitu kurs mata uang saat itu adalah 1 US dollar sama dengan 15.000. Jadi perusahaan A harus membayar
US dollar kepada perusahaan B. Jadi jumlah yang harus dibayar dalam rupiah adalah 10.000 dikali 15.000, yaitu sama dengan 150 juta. Jadi perusahaan A melakukan transaksi B sebesar 150 juta ke rekening perusahaan B di Amerika Serikat. Penerimaan barangnya. Setelah pembayaran diterima, perusahaan B mengirimkan mesin produk ke Indonesia. Jadi perusahaan A menerima mesin tersebut dan menyelesaikan proses bea cukainya. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan dan jelaskan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.